Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mirnawati Sulaiman. Nah teman-teman sekalian, hari ini saya mau kembali menceritakan sebuah kisah, namun berbeda dengan kisah sebelumnya. Jika kisah sebelumnya saya menceritakan tentang seorang pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya, yaitu ibunya. Nah kali ini saya akan menceritakan kisah tentang anak laki-laki yang durhaka kepada ibunya. Nah seperti apa ceritanya? Yuk kita mulai kisahnya. Anak laki-laki tersebut bernama Alqamah. Dia adalah seseorang yang sangat taat beribadah, rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, zakat, dan amalan-amalan lainnya. Namun, di sisa akhir hidupnya, hingga 3 hari, dia sakaratul maut, namun dia kesulitan untuk menghembuskan nafas terakhirnya dan sulit mengucapkan kalimat syahadat. Hingga istrinya berkata, "Wahai suamiku, apa yang terjadi kepadamu? Kenapa engkau bisa seperti ini? Bukankah engkau orang yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Hingga kabar ini pun tiba di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasul pun mengutus 3 sahabat menuju rumah Alqamah, yaitu Bilal, Syahid, dan juga Ammar, untuk menuntun Alqamah bersyahadat. Namun apa yang terjadi? Tetap saja Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Hingga sahabat kembali kepada Rasulullah dan melaporkan hal tersebut. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk mencari orang tua Alqamah. Dan dicarilah kedua orang tuanya. Ternyata ayahnya sudah meninggal dan tersisa ibunya seorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membawa utusan kepada ibunda Alqamah. Rasulullah mengatakan bahwa segera temui aku, jika engkau mampu datanglah kepadaku, jika tidak biar aku yang datang kepadamu. Nah, setelah mendengar pesan tersebut, ibu Alqamah pun berkata, sudah seharusnya lah aku yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, datanglah ibu Alqamah ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditanya oleh Rasulullah, "Wahai ibu, sudahkah kau tahu bagaimana kondisi anakmu?" Ibu tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, aku sudah tahu. Itu adalah dosanya kepadaku. Aku marah kepadanya, aku murka kepadanya, sehingga dia mengalami hal tersebut." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, "Apa gerangan yang dilakukan oleh anakmu, wahai ibu?" Ibu Alqamah menjawab, "Ya Rasulullah, andai engkau tahu betapa kecewanya aku, betapa sakit hatinya aku. Dulu dia adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya, tapi setelah dia menikah, dia melupakanku. Dia tidak pernah ingat lagi kepadaku, dia hanya mencintai istrinya. Dulu, aku pernah datang ke rumahnya, aku dalam kondisi kelaparan. Aku meminta makanannya, namun apa yang dia katakan? Wahai ibu, maaf, aku tidak punya makanan. Makananku hanya cukup untuk istri dan anak-anakku. Betapa sakit hatinya aku, ya Rasulullah. Suatu ketika dia pun pernah berjanji kepadaku, dia akan datang kepadaku membawakan baju yang sangat bagus, sangat indah kepadaku. Namun apa yang terjadi, ya Rasulullah? Dia datang kepadaku membawakan baju yang sangat buruk. Dan baju yang cantik itu dia berikan kepada istrinya. Aku sangat kecewa, ya Rasulullah. Suatu ketika aku pun pernah dalam kondisi kelaparan di rumah. Aku mengutus seseorang kepadanya untuk menyampaikan bahwa aku dalam kondisi lapar, aku sedang membutuhkan bahan makanan. Namun apa yang ia katakan, ya Rasulullah? Kembalilah kepada ibuku dan katakan kepadanya bahwa bahan makananku sisa sedikit, hanya cukup untuk istri dan anak-anak. Sakit hatiku, ya Rasulullah. Aku murka kepadanya, aku kecewa kepadanya, dan aku tidak akan memaafkannya. Wahai Rasulullah. Rasulullah tertunduk, menahan air mata, lalu mengatakan, "Apalah yang dapat aku lakukan, wahai ibu? Jika kau tidak dapat memaafkannya, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kayu bakar dan memegangnya. Ibu itu pun bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar itu?" Rasulullah menjawab, "Kayu bakar ini akan kugunakan untuk membakar Alqamah. Aku tidak sanggup melihatnya dalam kesakitan seperti itu. Aku akan membakarnya hingga ia tenang menghembuskan nafas terakhirnya." Lalu apa yang terjadi?
Ibu Alqamah tersungkur dan menangis sejadi-jadinya. Wahai Rasulullah, jangan engkau bakar anakku. Aku memang membencinya. Aku sangat marah kepadanya. Aku murka kepadanya. Tapi itu hanya di mulut saja ya Rasulullah. Di hatiku yang terdalam aku masih sangat mencintainya. Aku sangat menyayanginya ya Rasulullah. Aku tidak sanggup melihat engkau membakarnya hidup-hidup ya Rasulullah. Dia adalah anakku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, maka maafkanlah ia wahai ibu. Ibu Alqamah pun mengatakan, baik ya Rasulullah, dari hatiku yang terdalam dengan ikhlas aku memaafkan segala kesalahan anakku. Aku ikhlas ya Rasulullah. Tidak lama kemudian sampailah kabar kepada Rasulullah bahwa Alqamah sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Apa hikmah dari kisah singkat kali ini? Bahwa yang pertama, sebenci-bencinya ibu kita, semarah-marahnya ibu kita, semurka-murkanya ibu kita, dia tidak pernah membenci anaknya dari dalam hati. Dia hanya membenci dari mulut saja. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, dialah manusia yang paling mencintai kita, melebihi siapapun dan melebihi dari apapun. Maka dari itu, marilah kita mencintai ibu kita selayaknya cinta ibu kita kepada kita. Dan yang kedua, kepada saudaraku, wahai kaum laki-laki dimanapun dan kapanpun kalian berada, jangan pernah melupakan ibu kalian. Cintai ibu kalian. Sampai kapanpun kalian harus berbakti kepada ibu kalian. Jangan pernah berpikir ketika kalian menikah, ketika sudah memiliki istri yang cantik, istri yang solihah, lantas kalian akan melupakan ibu kalian. Jangan sampai akan ada Alqamah masa kini. Cukup Alqamah yang merasakan hal tersebut. Dan untuk saudariku para muslimah yang sudah menjadi istri ataupun calon istri, marilah kita untuk senantiasa mendukung para suami ataupun yang belum punya suami nanti untuk suaminya, agar selalu mendukungnya untuk berbakti kepada ibunya. Jangan sampai kita menjadi penghalang para suami untuk berbakti kepada ibunya. Dan untuk semuanya, teman-teman, yuk yang saat ini dekat dengan ibunya, peluk ibunya, atau setidaknya cium tangannya sambil mengucapkan, "Mak, maafkan kalau selama ini saya banyak salah, dan terima kasih untuk kasih sayangnya selama ini." Dan untuk teman-temanku yang saat ini mungkin jauh dari orang tua, yuk coba kita telepon ibu di rumah, tanyakan kabarnya, sudah makan apa belum, apakah dia sehat-sehat. Dan untuk teman-temanku yang mungkin ibunya sudah tidak ada, yuk kirimkan doa terbaik untuk ibunya. Dan teman-teman, mari kita doakan semoga ibu-ibu kita nanti ditempatkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita sama-sama berdoa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Sekian dulu video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan bisa menjadi renungan bagi kita semua untuk lebih mencintai orang tua kita. Begitupun menjadi muhasabah bagi diri saya yang mungkin selama ini saya sering berdebat sama ibu saya, dan saya kadang hilaf, mungkin berbuat salah kepada ibu saya. Ini menjadi tamparan sebenarnya untuk diri saya. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan semoga orang tua kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Untuk teman-teman yang punya saran, kisah-kisah yang bagus saya sampaikan, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.